Setelah menikmati Malioboro, Parangtritis, Merapi, dan titik-titik ikonik lainnya, perjalanan kali ini membawa saya ke sisi lain Yogyakarta, ke arah timur, barat, utara, dan selatan, ke tempat-tempat yang memperlihatkan bagaimana Jogja tidak hanya kaya dengan pusat kota dan keraton, tetapi juga dengan bentang alam yang tersebar di setiap penjuru. Jogja ternyata lebih luas dari yang sering dibayangkan. Berikut destinasi lanjutan yang menarik untuk dikunjungi. Pertama, Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan kompleks candi terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 pada masa kerajaan Mataram kuno, dengan candi utama setinggi 47 meter yang dihiasi relief epik Ramayana. Prambanan berdiri sebagai simbol kejayaan peradaban masa lalu yang masih hidup dalam batu dan cerita. Pada 1991, UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia sejajar dengan Borobudur. Di tempat ini, kita diingatkan bahwa kejayaan tidak lahir dalam sekejap. Ia tumbuh dari ketekunan, optimisme, dan kerja waktu yang panjang, hingga akhirnya meninggalkan jejak yang tetap hidup melampaui zamannya. Kedua, Kali Biru. Kali Biru berada di perbukitan Menoreh, Kulon Progo, pada ketinggian sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Dulu, kawasan ini hanyalah hutan gundul. Berkat kelompok tani mandiri yang mengelola hutan kemasyarakatan, kawasan ini perlahan hijau kembali dan tumbuh menjadi destinasi wisata. Dari gardu pandang, Waduk Sermo terlihat jelas di kejauhan, dikelilingi hutan dan bukit. Kali Biru mengingatkan bahwa sebuah wilayah dapat tumbuh kembali ketika masyarakatnya diberi ruang untuk mengelola. Ketiga, Tebing Breksi. Tebing Breksi di Desa Sambirejo, Prambanan, Sleman dulunya adalah tambang batu yang dikelola masyarakat sejak 1980-an. Penelitian geologis menemukan bahwa batuannya merupakan endapan abu vulkanik dari gunung api Purba Ngelanggeran yang mengeras selama jutaan tahun. Aktivitas tambang dihentikan pada 2014 dan pada 30 Mei 2015, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 meresmikannya sebagai destinasi wisata geoheritage. Dinding bekas tambang kini dipahat seniman lokal menjadi relief wayang dan naga. Tebing Breksi menunjukkan bahwa ruang yang dulu dilukai pun bisa berubah menjadi karya. Keempat, Bumi Merapi dan Stonehenge. Bumi Merapi memadukan agrowisata, edukasi, dan rekreasi dalam satu kawasan. Salah satu sudut paling ikoniknya adalah replika Stonehenge, deretan batu yang disusun menyerupai situs megalitikum di Inggris. Di kawasan Kepuharjo, Cangkringan, yang sempat terdampak erupsi 2010, Stonehenge Merapi dikembangkan warga sejak 2016 sebagai upaya pemberdayaan pasca erupsi. Udara yang sejuk dan latar Merapi yang megah menghadirkan perpaduan antara imajinasi dan ketahanan masyarakat yang bangkit setelah bencana. Kelima, pantai di Gunung Kidul. Gunung Kidul menyimpan puluhan pantai berpasir putih dengan air jernih dan tebing karang yang dramatis. Pantai Indrayanti, yang juga dikenal sebagai Pantai Pulang Syawal, kerap dijuluki Putanya Gunung Kidul. Nama Indrayanti sendiri diambil dari nama pemilik kafe pertama di kawasan tersebut. Ada pula Pantai Timang dengan gondola tradisionalnya yang menghubungkan daratan ke Pulau Panjang, melintas di atas ombak Samudra Hindia yang menghantam karang di bawahnya. Setiap pantai di Gunung Kidul punya karakter yang sama, hanyalah garis pantai selatan yang tidak pernah berhenti berdebur. Jogja pada akhirnya selalu lebih luas dari yang dikira. Di setiap arah ia menyimpan cerita dan makna yang terus tumbuh. Itulah mengapa kembali ke Jogja bagi saya selalu terasa seperti menemukan bagian baru yang dulu terlewat.